Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, yang kita gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk kebaikan ini waktu yang memberikan keberkahan bagi hidup kita, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Para pemirsa dan para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan dalam membahas kitab Arba'una Hadisan, 40 hadis fi uddatil muslim fil bala'i wal waba', yang mana 40 hadis ini sebagai senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah ataupun wabah. Dan kita akan masuk pada hadis yang ke-6, dan kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin seperti sebuah pohon, yaitu seperti ranting atau dahan dari sebuah pohon yang mana apabila tertiup angin, ranting atau dahan tersebut bisa meliuk, dan apabila telah berlalu angin tersebut, maka ranting itu menjadi lurus kembali. Jadi perumpamaan seorang mukmin itu seperti dahan atau ranting dari sebuah pohon yang apabila terkena angin maka dia akan meliuk, dan ketika angin itu telah berlalu maka dia menjadi lurus lagi. Kemudian perumpamaan seorang yang fajir itu seperti pohon yang keras, seperti pohon yang besar yang keras, sehingga Allah membinasakan yaitu pohon tersebut apabila Allah menghendakinya. Maka dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan agar kita bisa gampang dalam memahami
perbedaan seorang mukmin dan seorang kafir tatkala ditimpa musibah, ditimpa bala. Ya. Dan orang mukmin, maka orang mukmin ini katsirul alam fi badanihi wa ahlihi wa malihi. Orang mukmin ini banyak sekali mendapatkan musibah, banyak sekali mendapatkan ujian ataupun cobaan. Diuji badannya, ya, mendapatkan cobaan pada keluarganya ataupun hartanya. Sering kali mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun hal itu untuk menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Adapun orang kafir, orang kafir itu sedikit sekali mendapatkan musibah ataupun cobaan. Dan jika dia mendapatkan musibah ataupun cobaan, maka itu adalah uqubah, sebagai hukuman baginya karena dia kufur, karena dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosanya itu tetap akan dia bawa sampai di hari kiamat nanti. Ya. Maka ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan orang mukmin dan orang kafir dalam menghadapi musibah. Ya. Maka di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasanya yang pertama, seorang mukmin itu apabila dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian ataupun cobaan, maka dia itu seperti dahan atau ranting pohon yang dia itu meliuk, tanda bahwasanya dia itu tunduk atas takdir Allah, atas ketetapan Allah. Dia tunduk, dia menerima, dia ridha, ya, atas Allah, atas apa yang Allah takdirkan kepadanya. Ya. Dan dia mengharapkan kebaikan dan pahala dari musibah ataupun ujian yang menimpanya. Nah, ini gambaran seorang mukmin yang dia itu seperti dahan yang ketika terkena angin dia meliuk. Seorang mukmin juga seperti itu, ketika mendapatkan musibah dia tunduk, patuh, ridha dan menerima takdir Allah tersebut. Ya, tidak murka, tidak marah, tidak menggerutu, tidak mencela, bahkan dia menerima, ridha dan berharap mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam perumpamaan tersebut, bahwa seorang mukmin itu seperti dahan, seperti ranting dari sebuah pohon yang mana tadi ketika dapat musibah dia tunduk, ranting tersebut meliuk, dan tatkala musibah itu telah berlalu, telah hilang,
maka seorang mukmin dia tegak lurus, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah takdirkan baginya berupa musibah. Ya, dia tetap bersyukur kepada Allah karena kembali lurus tadi itu. Ya, anginnya telah berlalu, maka rantingnya kembali lurus. Itu menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu dia bersyukur kepada Allah atas ujian tersebut, atas musibah tersebut. Karena memang kalau kita renungkan dengan akal yang jernih, ya, bahwasanya musibah itu pasti membawa kebaikan dan patut untuk kita syukuri. Kesehatan kalau kita dapatkan terus menerus, kadang kita lupa, enggan untuk yaitu bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita sudah merasakan sakit, ya, badan gak enak, pikiran gak enak, makan gak enak, serba gak enak, disitulah kita tahu, ya, begitu besarnya nikmat sehat. Lalu kita akan, ya, mensyukuri. Ketika kita sembuh itu kita bersyukur, ya Allah, sembuh, bisa enak lagi badannya. Nah, ketika musibah itu hilang, dia akan bersyukur kepada Allah karena mengingatkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi inilah karakter seorang mukmin. Ketika musibah itu berlalu, dia kembali lurus, tegak, bersyukur atas musibah tersebut dan bersyukur atas diangkatnya musibah sehingga dia kembali sehat, sehingga dia kembali mendapatkan kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya orang kafir itu seperti pohon yang keras, yang mana pohon yang keras ini, ya, jarang sekali terkena ujian-ujian, cobaan-cobaan, saking kerasnya, ya, saking kerasnya. Dan ketika mendapatkan ujian itu tidak ada bekas, tidak ada athar atau bekas, saking kuatnya, ya, saking kerasnya, tidak ada efeknya, ya, tidak ada bekasnya yang merubah kehidupan dia, kehidupan dunianya, apalagi kehidupan akhiratnya. Karena saking kerasnya seolah-olah nggak ada apa-apa, ya, tidak memberikan efek baik sedikit pun. Karena saking kerasnya, saking besarnya pohon tersebut. Nah, ini keadaan orang yang kafir. Terkena musibah pun tidak memberikan dia sebuah pelajaran, ya, sehingga dia nanti harus sadar kembali kepada jalan yang benar. Tidak, tapi ya saking kerasnya tadi itu, dia nggak memberikan efek sedikit pun. Inilah keadaan orang kafir, ya, tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa dia saking kerasnya.
hatinya. Ya. Sehingga musibah itu tidak memberikan manfaat buat untuk kehidupan dunianya, apalagi akhiratnya. Waliyadzubillah. Berbeda dengan seorang muslim tadi, ya, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil kebaikan, yang bisa mengambil, ya, manfaat dari musibah yang menimpa dia. Ya, kalau orang kafir tidak. Ya, kalau orang kafir tidak, saking kerasnya tadi itu, sehingga tidak memberikan efek ataupun dampak untuk kehidupan dunia dia dan juga kehidupan akhiratnya. Ya. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa diambil, bahwasanya orang kafir itu kadang diberikan kenikmatan di dunia ini berupa kesehatan, berupa kenikmatan, berupa kesenangan dunia. Kehidupannya serba mudah, lancar. Tapi ketahuilah bahwasanya hal itu menjadikan dia akan dihisab dengan hisab yang amat susah. Karena dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan yang begitu banyak. Hidupnya enak, hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya mudah. Tapi kok nggak malah dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak malah mengingat Allah, bahkan kufur kepada Allah. Maka itu yang akan menjadikan dia akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat dengan hisab yang amat berat, amat sulit. Ya, maka jangan terkecoh. Ya, jangan tertipu dengan gemerlapnya kehidupan orang-orang kafir. Ya, bahagianya kehidupan orang kafir. Jangan tertipu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang tunduk dan patuh taat kepada Allah. Ya, karena kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang kafir tersebut adalah pada hakikatnya kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang amat berat. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasanya ketika Allah berkehendak untuk membinasakan orang kafir, maka hal itu akan menyakitkan bagi orang kafir tersebut. Ya, kita tahu dari perumpamaan Nabi tersebut, orang kafir itu seperti pohon yang keras. Ya, dan seandainya Allah itu menghendaki untuk menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan, meluluh hantahkan pohon yang keras tersebut. Makanya orang kafir, sekuat apapun, sebesar apapun, sekeras apapun, ketika Allah berkehendak untuk membinasakan mereka, Allah akan binasakan mereka dengan amat keras siksanya, hukumannya, azabnya, sehingga mereka mati dalam keadaan yang mengenaskan, mati dalam keadaan yang sangat berat, sangat menyesakkan, sangat menyakitkan, jika Allah itu berkehendak untuk membinasakan mereka. Ya, dan ini pun bisa kita lihat dalam fakta yang ada di lapangan, realita yang ada di kehidupan nyata. Jika Allah berkehendak
untuk membinasakan, menghancurkan mereka, maka akan diluluh hantahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka orang yang sangat-sangat kuat, ya, waliyadzubillah. Maka ya, ini diantara faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang ke-6 ini. Kemudian hadis yang ke-7 dari 40 hadis sebagai senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi wabah ataupun musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpahkan, memberikan musibah baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka akan diuji. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan ujian kepada orang tersebut. Ya. Maka maksud dari hadis ini, man yuridillahu bi khairan awsala ilaihi musibatan. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka hamba tersebut akan diuji oleh Allah. Hamba tersebut akan mendapatkan cobaan dari Allah, musibah, yang mana dengan musibah tersebut liyutahhirahu minadz-dzunub, Allah cuci dosa orang tersebut, waliyarfa'a darajatahu bitilkal musibah, dan Allah angkat derajat orang tersebut lantaran musibah ataupun ujian yang menimpanya. Ya. Maka ini sebagai kabar gembira bagi seorang mukmin yang tertimpa musibah, bahwa musibah tersebut adalah kebaikan bagi kehidupan seorang mukmin tersebut. Karena kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya. Ini menunjukkan kabar gembira bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah, bahwa musibah yang menimpanya itu adalah menunjukkan kebaikan untuk dia. Dan lafaz khair di situ lafadznya adalah dalam bentuk nakirah,
Kalau dalam ilmu nahwu itu umum, ya. Apalagi dalam lafadz syarat. Ya, maka di sini ya, musibah itu termasuk dari kebaikan-kebaikan. Yang akan kembali kepada orang yang terkena musibah tersebut. Musibah itu adalah baik. Kama annal afiyata takunu khairan minal khairi. Sebagaimana orang yang dia itu selalu terhindar dari kejelekan, terhindar dari keburukan, itu pun salah satu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka sebagaimana orang terbebas, orang selamat dari keburukan, itu adalah kebaikan, maka seseorang yang mendapatkan ujian ataupun musibah ataupun cobaan, itu pun sebenarnya adalah kebaikan. Karena kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya. Jadi musibah bagi seorang mukmin itu adalah kebaikan. Nah, ini yang perlu dicatat, lalu digarisbawahi, kalau bisa ditulis tebel dan diingat-ingat, sehingga ketika mendapatkan musibah, seorang mukmin itu langsung connect dan dia langsung ingat bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Musibah yang Allah timpahkan kepada seorang mukmin itu adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Isinya kebaikan, sehingga tidak ada ruang dalam pikiran kita berupa persangkaan yang buruk. Lalu dia mengatakan, kok gini, kok gini, kok gini, kok aku mendapatkan musibah kayak gini. Enggak, tapi apa? Dia langsung menutup pintu tersebut dan dia ingat apa yang dia catat, apa yang dia tulis, dan digarisbawahi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Bahwasanya musibah ini adalah kebaikan-kebaikan. Ya, dia memantapkan dirinya bahwasanya ini adalah kebaikan, 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 kebaikan. Dimantapkan sehingga dia menjadi tenang, sehingga dia menjadi orang yang tidak gelisah, tidak gundah, tidak galau, tidak gusar, tidak khawatir, tapi dia mantap bahwasanya ini pasti baik. Musibah ini pasti mendatangkan kebaikan dan harus diterima dengan keridhaan. Karena Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Akan tetapi kebaikan ini akan diraih oleh seorang yang mendapatkan musibah ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Ya, kalau nggak sabar, nggak akan bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Maka haruslah bersabar ketika mendapatkan musibah tersebut. Dia sabar, menahan dirinya dari persangkaan yang buruk kepada Allah, dari mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai seolah-olah tidak ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus sabar. Ya.
Bahkan kalau bisa bersyukur kepada Allah, karena masih diberikan musibah, yang mana musibah itu akan menjadikan kita tahu kualitas diri kita seperti apa. Kita orangnya sabar, syukur, atau malah sebaliknya, kena musibah dikit sudah marah-marah, sudah murka, sudah seolah-olah menjadi orang yang paling menderita, hidupnya sengsara, sempit, sehingga murka. Padahal nggak ada gunanya. Kita murka itu tidak bisa menghilangkan musibah yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Tapi musibah itu dirubah menjadi ladang pahala karena kesabaran dan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka musibah itu akan berubah menjadi kebaikan apabila musibah tersebut bisa menjadikan kita orang yang sabar, orang yang tunduk, orang yang ridho akan ketetapan Allah, akan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kesehatan, kenikmatan itu akan bisa benar-benar menjadi kenikmatan yang hakiki apabila bersyukur orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu mendapatkan kenikmatan lalu tidak disyukuri, bahkan menjadikan dia sombong, takabur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, maksiat, perbuatan dosa, maka kenikmatan itu pada hakikatnya berubah menjadi azab bagi orang itu. Makanya jangan gampang merasa wah enak hidupnya ya, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, pekerjaannya juga luar biasa, penghasilannya. Jangan lihat itunya dulu, lihat orangnya. Orangnya itu orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang mendekatkan diri kepada Allah apa enggak. Kalau ternyata orangnya jauh dari Allah, banyak melakukan kemaksiatan, maka kenikmatan yang melimpah ruah tersebut pada hakikatnya adalah azab bagi dia. Ya. Maka musibah itu bisa menjadi kebaikan apabila seseorang itu sabar, tunduk, dan patuh. Dan musibah itu bisa menjadi azab yang pedih, siksaan, hukuman kalau dia sampai murka kepada Allah, marah-marah, tidak ridho. Ya, sebagaimana kenikmatan itu akan berbuah pahala, berbuah kenikmatan yang sesungguhnya apabila dia bersyukur dan menunaikan kenikmatan itu pada hal-hal yang baik. Tapi kalau kenikmatan itu menjadikan dia sombong, dia angkuh, melakukan banyak maksiat, maka kenikmatan itu berubah menjadi azab, berubah menjadi hukuman, berubah menjadi itu siksaan bagi dia. Ya. Inilah yang perlu dipahami, ya, sehingga seorang mukmin itu seberat apapun cobaan yang menimpanya, seberat apapun
musibah yang menimpanya, dia mengingat sabda Nabi yang mulia ini, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan ujian baginya, memberikan cobaan baginya, memberikan musibah baginya. Maka seorang mukmin yang ditimpa musibah, dia ingat bahwasanya musibah itu adalah kebaikan yang Allah berikan, sehingga dia sabar, dia ridha, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpanya, karena pahala kesabaran begitu luas. Kemudian dia setelah mendapatkan musibah itu pun dia akan semakin memperbaiki dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia akan semakin berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan, karena itulah sejatinya bekal yang akan dibawa olehnya kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dua hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan dua hadis tersebut meskipun singkat tapi bisa membuka pikiran kita bahwasanya seorang mukmin itu banyak cobaannya dan dia mampu menghadapinya dengan baik, bukan seperti orang kafir yang dia itu keras, ada musibah yang menimpanya tidak berasa, tidak berefek, tidak memberikan pengaruh. Dan seorang muslim, seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, maka dia tahu bahwasanya musibah itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepadanya berupa kenikmatan ataupun kesehatan ataupun yang semisalnya. Demikian, ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.